Halo Literate People, ketemu lagi di ITB Pre-Show barengan saya Wengki Wiradi yang sudah memasuki episode ke-17. Untuk yang baru pertama kali menyaksikan, ITB Pre-Show merupakan sebuah platform yang dibuat oleh ITB Press dalam rangka menyebarluaskan literasi di ranah digital gitu. Kita pengen sesuatu literasi itu tidak hanya ada di textbook atau di buku gitu ya, karena kita pengen literasi itu balik lagi ke asalnya gitu ya, dari kata literate yang artinya melek. Melek di sini kan artinya bisa banyak hal gitu ya. Dari obrolan-obrolan santai ini, akhirnya kita jadi melek akan banyak hal gitu. Termasuk episode ini di mana kita akan mengupas tuntas nih soal karya terbaru dari narasumber di sebelah saya ini. Nah, kayak gimana ceritanya? Literate People di rumah, pastikan untuk terus stay tune terus di ITB Press Show. Episode ini kita udah kedatangan Ugeng. Halo. Halo Wengki. Kang Ugeng. Kang Ugeng apa Mas Ugeng ya? Bebas. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Literate People di rumah, mungkin Literate People ada yang belum kenalan nih sama Kang Ugeng. Silakan Kang Ugeng memperkenalkan diri gitu ke Literate People di rumah gitu. Hai, saya Ugeng. Kalau kebanyakan orang mengenal saya dulu dengan band lama saya Nudis Island. Sekarang saya sedang sibuk dengan band baru saya Minodrama. Makanya hadir di sini untuk mempromosikan EP terbaru dari Minodrama yang berjudul Always Stay. Nah, begitu. Oke. Nah ini Kang, saya banyak dengar gitu ya, kalau Minodrama itu dikategorikan sebagai super group gitu ya. Sebelum kita ngebahas soal IP-nya nih. Nggak super group, mega group. Ini juga bukan narasumber tapi menarasumber ya, karena ilmunya tinggi. No. Nah itu setuju nggak sih Kang dengan label itu gitu ya? Karena kan untuk Literate People tahu di rumah juga, Minodrama ini merupakan gabungan dari orang-orang yang sebelumnya udah punya band gitu Kang ya. Ada Kang Ugeng di Nudis Island, terus drummernya Ugi di Nuin Bullet. Terus ada Rashid dari sekarang. Dari sekarang. Ada satu lagi siapa Kang? Firman dulunya pernah di Safarovit. Nah itu berarti setuju nggak dengan label itu gitu, super group gitu Minodrama teh? Biasa aja sih sebetulnya, karena kita juga bikin band bukan bikin grup super ya. Biasa aja. Itu saya pilih karena memang secara personal dan secara skill memang itu cocok buat saya gitu. Yang penting itu bukan skillnya dia mumpuni atau gimana, tapi secara attitude pun atau secara kenyamanan saya untuk berpartner dalam sebuah band sama mereka itu udah cocok gitu. Jadi itu yang penting buat saya gitu. Nah itu prosesnya awalnya karena temen nongkrong atau gimana itu teh sama orang-orang ini teh gitu? Kalau saya sama drummer sama Ugi itu sebetulnya udah kenal lama, karena dulu waktu saya aktif sama Nudis Island, dia juga aktif sama band lamanya dia Dirty Doll dulu sebelum Nuin Bullet. Oh Dirty Doll, oke. Dulu sempat ada beberapa kali kolaborasi Nudis Island sama Dirty Doll di stage, jadi sering interaksi sama dia. Jadi saya udah kenal lama sama Ugi. Kalau sama Firman juga sebetulnya udah kenal lama. Cuman dulu kami memang sempat mau membuat band sama Firman tuh dari tahun 2005-an gitu. Cuman nggak jadi-jadi karena saya sibuk terus sama Nudis Island waktu itu. Baru sebelum Corona itu kami tiba-tiba ketemuan lagi di Instagram, nggak sengaja. Bersay hai gimana kabarnya. Terus balik lagi ke ingatan kita waktu dulu, dulu tuh kita mau bikin band ya nggak jadi. Oh iya, ayo coba ketemuan, Akhirnya ketemu sama Firman, ngobrol-ngobrol, drummernya ajakin si Ugi aja. Aku ingat dulu sama Ugi karena permainan drumnya cocok lah ya. Dengan karakter Mino pasti masuk lah. Ajakin lah Ugi waktu itu, cuman kebetulan di posisi gitar, saya nggak ada lagi, saya nggak mau main gitar sendiri, harus 2 gitar biar lebih berisikan komposisinya. Akhirnya saya ngajakin Rashid, karena dari sebelumnya Rashid memang sering bantuin Nudis Island juga jadi additional gitar dia, jadi saya udah tahu karakternya dia seperti apa. Sama kalau saya bikin lagu dia masukin fill-in segala macamnya udah cocok. Ngajakin lah Rashid kebetulan oke, barulah jalan Minodrama per tahun 2021 sebetulnya officially-nya. Tapi sebenarnya obrolannya mah dari tahun 2019 berarti ya, itu kan sebelum Corona. Betul, dari sebelumnya. Jadi sebelum komposisi 4 orang ini saya sama Firman udah jalan project-project tuh sama beberapa teman lain. Cuma namanya belum Minodrama. Jadi apa nama bandnya, ganti lagi apa, sama
yang tetap terus personilnya cuman saya sama Firman aja. Yang lainnya gue ganti pas komposisi berempat sama Ugi sama Rashid, barulah itu udah dah. Ini kayaknya udah cocok, udah di fixkan namanya menjadi minodrama aja aman teh. Oke siap aman jalan gitu ceritanya. Oke. Nah ini menarik juga karena di minodrama itu bisa dibilang keempat person ini seolah-olah gitu kan ya, kayak melepaskan musik band sebelumnya gitu ya, karena kayak misalnya Noin Bulat atau sekarang kan itu ska gitu ya. Sampai akhirnya di minodrama dengan musik ya bisa dibilang pop rock atau popang juga kayaknya alternatif rock atau yang mungkin agak jauh gitu ya. Sama-sama itu memang diniatkan dari awal ketemu tuh bikin musik yang memang berbeda dari band sebelumnya apa gimana Kang? Sebetulnya itu mengalir begitu aja sih. Dan kalau misalnya Wengki sendiri kalau mengamati lagu-lagunya minodrama itu sebetulnya itu hanya evolusi bermusik saya dari Nudist Island dulu. Jadi kalau pendengar Nudist Island dari zaman dulu sampai sekarang, begitu ngedengerin minodrama dia pasti nggak akan terlalu kaget karena udah nebak evolusinya bakal ke gini. Arahnya tuh ke sana gitu. Kalau dari saya secara pribadi ya. Cuman kalau untuk personil lain kayak Ugi emang dia kan main drum di band ska. Kalau dia begitu masuk di minodrama ngedramin nggak jadi masalah juga karena kalau basically kalau drummer itu kan memang dia harus improve-nya banyak ya, mendengar berbagai jenis musik itu bagus. Jadi pas dia balik lagi ke minodrama dia isi fill in dengan lagu-lagu yang saya buat, jadi nggak monoton justru karena yang dia dengar nggak cuman alternatif rock atau popang doang gitu, ska juga apa hardcore macam. Termasuk juga Rashid juga basicnya dia sebetulnya dari akademis kan, dia sekolah musik segala macam. Kalau saya otodidak. Jadi kalau kayak Rashid itu kayak jadi semacam pengingat kalau saya bikin komposisi kayak gini, dia selalu memberikan referensi. Augen, kalau menurut saya mah secara akademis mah ini baiknya chordnya jadi gini. Tapi nggak terserah si minodrama suka atau enggak gitu. Oke. Ini ambil, ini enggak gitu. Jadi saya tahu yang baik menurut akademis gimana, yang menurut saya secara selera saya gimana, disatuin di blend tuh sama saya Marasi gitu. Kalau untuk ide awal lagu, komposisi itu pasti saya sama Firman duluan dari sebelum ke Rashid sama ke Ugi. Saya bilang dulu ke Firman, bro, ini saya ada komposisi lagunya kayak gini, temanya kayak gini, oke nggak? Kalau dia bilang, ini kurang, mending lagu yang lain, atau dia oke ini lanjut, baru saya lanjut ke Ugi sama Rashid gitu. Jadi nggak sebenarnya mah nggak apa ya? Kan ada beberapa anggapan kalau minodrama teh ya ini mah bisa dibilang tanda kutip solo project atau alter ego-nya Kang Ugeng gitu ya. Berarti nggak kayak gitu arahnya gitu. Sebetulnya. Jadi kami meracik bersama. Cuman kalau ide awal itu pasti dari saya. 90% lirik sama komposisi musik sama bagian lagu dari saya. Karena saya kan gitar vokal di sana. Jadi mungkin lebih mudah kalau saya buat sampai 90% karena begitu bikin lagu tuh kan ngikutin nada vokal yang saya buat, termasuk chord gitarnya. Jadi kalau dibalik prosesnya musik dulu atau Rashid bikin lirik saya malah jadi pusing saya. Jadi lama terus kayaknya nggak dapat gitu. Beberapa kali pernah dicobain kayak gitu di band sebelumnya pernah. Jadi lebih lama begitu saya coba 90% dari aku dulu deh. Jadi lebih cepat sebetulnya proses. Karena terbiasa seperti itu gitu. Oke. Dan kalau misalnya literate people ada yang ngikutin Kang Ugeng dari Nudist Island gitu ya, mungkin akan kerasa kalau tanda kutipnya mah pendewasaan gitu ya Kang. Banget. Jadi saya pribadi kan ngikutin Nudist Island ya dari lama gitu ya, ya dulu kan sempat ada popang tuh sempat jadi jadi apa ya istilahnya ya, primadona lah ya di Bandung. Sampai ada bukunya segala gitu. Itu kan sampai dulu ada dibikinin kompilasi apa? Itu tuh Betun, segala macem gitu. Ya, dan ngikutin Nudist Island ya dengan semua, kalau popang kan secara apa ya, secara image-nya tuh kan kayak apa ya, lucu-lucu bododak baraong gitu nya. Jadi kayak ya ada college punk, stupid punk apa segala macam gitu. Jadi yang lucu-lucu gitu ya. Yang kesannya teh ya bercanda gitu, musik untuk senang-senang atau hiburan untuk bercandaan gitu. Attitude-nya teh kesana gitu ya. Ya termasuk mungkin si Nudist Island sendiri gitu. Nah sampai akhirnya sekarang ke minodrama gitu ya. Nah itu progres, benar nggak sih? Progresnya tuh lebih dewasa apa seperti apa gitu?
Iya, pasti karena itu naturalnya pasti seperti itu ya. Maksudnya ketika saya bikin Nudis Island itu di range umur ketika antara 19 sampai 20-an gitu kan. Itu yang egonya masih gede, terus sisi fun-nya tuh masih besar. Karena ketika kita bikin lagu juga hayang nanti yang beda atau yang lebih cepat dari band lain, lebih jelimet dari band lain. Pokoknya mah harus ada sesuatu yang beda dari band lain karena waktu itu kita kan baru awal-awal ya. Dan kita juga berpikir kalau band kita sama band lain, apa bedanya sama band lain, ngapain gitu bikin band. Kamu harus beda. Yang dulu saya bikin beda dari dulu saya adalah saya nggak suka durasi panjang lagu. Jadi durasinya pendek-pendek banyak kan kayak 20 detik, 30 detik. Ada juga sih yang durasi standar 2 menit, 3 menit tapi tidak banyak. Kebanyakan durasinya pendek. Terus bagan lagunya banyak, justru durasi 30 detik tapi bagan lagunya itu kalau orang mah bisa dibikin 3 lagu, kalau kita mah 1 lagu tapi nggak balik-balik gitu, rubah terus gitu. Dulu senengnya gitu ya, karena dulu saya terinspirasi sama Lagwagon. Dulu Lagwagon kan kurang lebih dia pattern lagunya kayak gitu. Wah ini orang begitu gitu. Adaptasiin ke Nudis dengan durasi pendek. Akhirnya gitu kita antara beda, makanya dulu kita sempat bikin tagline sendiri nama genre musiknya Shortcore Punk. Jadi band punk yang berdurasi pendek gitu. Itu tuh emang benar karena dari setiap album pasti ada lagu-lagu yang memang durasinya cuma 30 detik, 20 detik. Jadi kalau di band lain mah itu teh intronya ya. Ini mah udah beres 1 lagu tak Makanya kalau si Nudis manggung mah dulu tuh manggung berapa menit? 10 menit bisa. 8 lagu, 10 lagu bisa, nah lu parandok we gitu. Terus kalau dibikin durasinya panjang 30-40 menit, aduh loba beuting. Lagu orang kudu seberapa puluh gitu kan. Bikinnya gitu. Kalau sama melodrama beda lagi. Melodrama itu karena lebih mature ya. Jadi kami lebih mengedepankan makna dari lagu sekarang. Makna dari lagu sama kekuatan lirik itu yang penting. Nuansa durasi pun udah nggak ada yang pendek-pendek lagi sekarang karena itu kita berpikir bahwa kalau dengan durasi pendek itu nggak akan nyampe ke tema lagu yang kita ingin sampaikan ke audiens gitu. Jadi durasi standar 2-3 menit. Tetapi kalau orang ngedengerin lagunya, apalagi setelah mendengarkan lagu yang udah direkam di studio gitu, versi audionya itu pasti tahu kalau oh ini dulunya lagunya Ugeng nih, yang dulunya Nudis Island sekarang melodrama. Benang merahnya tetap ada sebetulnya. Dari gaya saya nyanyi pun masih ada. Dari gaya lagu, pattern lagunya masih ada kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngikutin mah ya warnanya itu mah masih ke bawah, cuman ya lebih dewasa aja mungkin. So far ya dari mulai 3 lagu EP yang pertama, kemudian single dan sekarang yang 4 lagu masih ada lah guys. Tapi entah ya untuk kan kita udah planning ada 2 single lagi dalam beberapa waktu ke depan sama ada full album juga. Mungkin di 2 single yang ke depan agak beda dikit, meskipun tetap ada kerasa benang merahnya gitu. Itu perubahan itu perlu menurut saya biar nggak bosan ya. Biar nggak boring. Nah sekarang kita ngomongin soal IP deh. IP mah emang kampus. Kampus IPK. Soal IP terbarunya Minodrama yang berjudul Always Stay gitu. Always Stay. Nah tadi kan menarik ya ketika kita menggarisbawahi statement Kang Ugeng soal lagu yang lebih bercerita, lebih bermakna dan lebih apa istilahnya lebih punya value atau punya sesuatu pesan yang ingin disampaikan gitu ya dibanding mungkin kalau awal-awal ABG dulu lagu-lagu senang-senang gitu ngomong ke saha gitu ya. Sedangkan ini mungkin kalau misalnya literate people di rumah dengerin gitu ya kayak kerasa lebih dalam gitu ya. Dia tetap ngomongin cinta tapi cintanya tuh fasenya teh mungkin bukan fase ABG mungkin ya. Betul ya. Nah itu gimana? Kang Ugeng silakan ceritain soal EP terbarunya. Aku rasa sih kalau di lagu-lagu band saya yang dulu, kalaupun cinta-cintaan juga, cinta-cintaan kayak ya mungkin awal-awal orang teenage ngerasain, ataupun tentang sosial yang dia agak rebelnya seperti apa. Kalau di Minodrama jelas berbeda karena di fase umur saya yang sekarang juga mungkin banyak hal yang lebih dalam yang bisa saya rasakan dalam hidup ini. Misalnya. Jadi termasuk gaya saya dalam menulis lirikly juga lagu juga itu sebetulnya maknanya mah dalam banget. Cuman saya coba buat seringan mungkin dari mulai liriknya nggak ribet-ribet, nggak seribet Hindia lah liriknya. Meskipun Hindia musiknya mah catchy banget. Tapi kalau aku coba buat
musiknya catchy, liriknya pun catchy. Meskipun kadang-kadang orang yang bilang, itu masih rumit gue ngecanda. Ya gitu orang bikin segampang mungkin lah. Ini masih rumit, masih kurang catchy setiapnya gitu. Tapi kalau Wengki bandingin sama band saya yang sebelumnya memang ini lebih ringan. Terus liriknya lebih dalam. Termasuk juga dari si tema lagunya itu yang 4 lagu di EP Always Stay itu boleh dibilang ini semuanya ada korelasinya dari mulai track 1, 2, 3 sama 4. Jadi sebenarnya nyambung ya itu teh kalau disatuin kayak gitu sebetulnya. Jadi itu kayak analogi dalam sebuah relationship seseorang itu bisa jadi seperti 4 lagu ini loh sebetulnya. Meskipun pada kenyataannya orang-orang kan beda-beda ya relationship-nya seperti apa. Cuman ini track pertama itu aku judulnya Teruslah Jatuh Cinta. Itu pasti orang pertama mengenal rasanya. Oh, lagi happy-happynya nih kenal sama si pasangan kita. Terus vibe-nya terus dijaga biar setelah bertahun-tahun lamanya misalnya tetap vibe itu tetap ada jadi Teruslah Jatuh Cinta. Kemudian di track 2 itu ada judulnya Takkan Mudah. Nah, Takkan Mudah ini nyeritain kalau ketika sebuah relationship pasti ada semacam kerikil-kerikil lah gitu. Mulai ada masalah, mulai ada guntreng atau apa gitu. Nah itu pas mulai kerasa, wah agak berat nih. Kita berusaha saling menguatkan, makanya Takkan Mudah gitu, biar tetap bisa bertahan. Terus di track 3 itu ada Tak Ada Kita. Ketika sebuah relationship-nya udah mulai mandek misalnya, atau dicari apapun solusinya, wah udah nggak bisa nih. Mulai kerasa nih Wah, goncangan-goncangan. Ya. Dan kadang-kadang yang namanya mengalah itu nggak selamanya jelek ya. Mungkin untuk beberapa kasus atau beberapa orang itu hal yang terbaik yang harus dilakukan kadang mengalah. Itu di Tak Ada Kita, makanya asalnya you and me, kita gitu. Akhirnya Tak Ada Kita jadi cuman ya kamu sendiri, saya sendiri, jadi bisa gitu. Di track 4 ini happy ending track 4, judulnya Always Stay ini ya, makanya dibikin judul EP Always Stay. Karena ternyata setelah ngelewatin 3 fase yang depan ini, ternyata pasangan kita masih tetap ada di kita, atau dia balik lagi lah, atau ternyata ngelewatin berbagai goncangan. Meskipun seberat apapun, kita berusaha bertahan, dan akhirnya detik ini dia masih ada di sini di Always Stay. Jadi itu korelasi 4 lagu tersebut itu. Nah itu menarik karena yang tadi saya bilang gitu ya, kalaupun ini ngomongin soal hubungan asmara 2 orang manusia gitu ya, ini nggak terasa kayak ABG karena saya aja yang anaknya udah 2 gitu ya, masih kerasa relate gitu ya. Beda kan kalau misalnya feel-nya ketika kita dengerin lagu cinta gitu, tapi kayaknya gimana sejang ABG gitu ya, orang teh nggak cocok dengerinnya. Tapi ketika itu ya benar tadi kata Augeng gitu ya, ketika lagu-lagunya ngomongin soal gimana caranya bertahan, gimana kita tanda kutip mengapresiasi pasangan kita yang masih setia gitu ya sama kita, walaupun kelakuan kita ajaib gitu. aku ajaib. Kelakuan ajaib, tapi ya itu hal-hal seperti itu mungkin ya, selain musiknya yang tadi dibilang lebih mature gitu ya, secara penulisan lirik juga lebih terdengar matang dan dewasa gitu ya. Nah itu ngomongin soal musik nih, tadi kan soal lirik nih, ngomongnya soal narasi si lagunya gitu ya. Soal musik sendiri kan saya dengerin isiannya juga lumayan lumayan apa ya istilahnya, lumayan kaya lah ya. Ada isian string section segala macem gitu. Terus Augeng Minodrama juga melibatkan beberapa kolaborator gitu di album ini gitu ya. Nah itu ceritain dong soal proses kreatif terutama di musik dan kenapa memilih kolaborator ini gitu. Jadi di situ ada kolaboratornya, ada untuk guest vokalnya ada 2 kan. Di track pertama yang Teruslah Jatuh Cinta kita collab sama Kenny dari band Hujan Esok Hari. Ini terjadi karena memang kebutuhan lagunya seperti itu. Jadi di liriknya tuh saling berbalas-balas kayak Teruslah Jatuh Cinta. Jadi itu tuh kayak kalau yang udah denger lagunya, mungkin teman-teman kalau udah denger lagunya. Jadi lirik pertama, baris pertama itu pertama kenalan. Lirik kedua si ceweknya ngebales, kenalannya kayak gini. Jadi terus balas-balasan. Dan itu memang harus ada male vokal dan female vokal biar suasana kerasa gitu. Bahwa ini lagu memang untuk mereka berdua. Teruslah Jatuh Cinta, makanya termasuk vokalnya juga duet banget vokalnya. Jadi kalau ada yang pernah tahu dulu Fatur Nadila, versi popangnya atau versi alternatif rocknya. Nah itu kayak gitu, vibe-nya kayak gitu, dibangun kayak gitu. Terus juga ada lagu-lagu di Takkan Mudah itu featuring sama Lea. Lea itu musisi soul dari Malaysia. Kebetulan saya kenal waktu dia kesini
pembuatan video klip band temennya. Saya juga terlibat di sana, jadi kami kenal. Terus pas lagi gitaran dia nyanyi, oh oke juga suaranya gitu. Dicobain, ditawarin, dia oke. Lagunya juga memang tentang dua orang juga, cewek sama cowok, makanya Lea ada di situ. Kalau itu mah nggak balas-balasan, jadi si song pertama cowoknya dulu bercerita tentang keadaan sekarang, di song kedua baru si ceweknya membalas perasaan si cowok yang pertama itu tentang yang takkan muda itu. Lea sendiri recordingnya di Malaysia, dia di Kuala Lumpur. Oh, terpisah berarti ya? Terpisah, dia cuma ngasih data, saya di sini di Bandung. Terus dia ngirim data, terus di mix and match, di mastering, jadilah seperti itu. Terus kemudian pas kita dengerin lagi lagunya, waduh, kata Firman tuh basis saya ini kayaknya komposisinya kurang lengkap, harus ada string. Dia coba keyboard, string atau synthesizer. Dicobalah sama Iwan Popo yang main keyboardnya buat Yura tuh. Ya, cobain sama dia. 2 lagu awal yang dia isi itu langsung nggak ada revisi karena kayaknya udah cocok. Begitu ngasih, oke. Yeah. Track 2, oke. Nggak ada revisi, nggak ada. Baru track 3 dan 4 ada revisi, itu pun dikit, nggak banyak gitu. Justru yang si Popo bingung itu di lagu yang Tak Ada Kita, yang menurut kita itu paling emosional karena judulnya Tak Ada Kita saat seseorang break up gitu. Popo bingung, ini musiknya kurang emo kata dia. Jadi aku bingung isian emonya harus kayak gimana. Ini liriknya emo ya tapi musiknya enggak cina. Ini aja lah pokoknya membayangkan aja gini. Oke, dicoba ya gitu. Karena versinya Popo itu yang emosional tuh harusnya lebih dark gitu, lebih kan. Kalau itu menurut dia masih agak ada cerianya gitu. Akhirnya di situ yang revisi agak lama di track Tak Ada Kita. Track Always Stay justru itu agak cepat juga karena Always Stay kan lagunya akustik. Dari pertama yang akustik, Popo udah tahu banget bagaimana cara dia memberikan aransemen yang bawa naik turun flow lagunya kayak gimana gitu. Itu kalau teman-teman yang tahu lagu Green Day yang Good Riddance, ya. Wah, seneng kayak banget gitu si alunan, si nuansa string-stringnya kayak gitulah. Kurang lebih seperti itu tentang komposisi dan. Tapi yang berkolaborasi juga bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang musisi-musisi yang menjanjikan juga ya, kayak Iwan Popo juga. Jadi isiannya juga ya patut untuk disimak lah ya. Iya, benar banget. Nah, itu pemilihannya gimana tuh? Apa emang sebelumnya pernah kolaborasi juga dengan kolaborator ini atau gimana tuh, Kang? Kalau sama Kenny, Hujan Esok Hari, kebetulan pas kita launching single yang 8 tahun, dia kan opening kita Hujan Esok Hari. Waktu main di Musmob. Sama di beberapa kesempatan saya udah pernah lihat juga performnya Hujan Esok Hari, terutama vokalnya Kenny. Jadi pas mau bikin terus lah dia cinta, saya bilang dulu ke si Ican, gitarisnya Hujan, Chan, aku mau minta izin dong. Kenny boleh nggak aku pinjam sebentar buat featuring di lagu aku? Boleh, atau aja kalau dianya mau mah, tapi dia oke dah. Cobain, dia oke. Terus kalau Lea sendiri kan tadi kebetulan ketemu di Bandung, dia oke. Kalau sama Iwan, itu rekomendasi dari adiknya Firman. Firman kan adiknya Arif, gitarisnya For Event. Si For Event udah sering kerja bareng sama Popo di beberapa lagu, dia jadi string-stringnya masukin sama Iwan Popo. Pas kemarin kita mau bikin 4 lagu ini, Arif ngasih rekomendasi ke Firman, itu aja Kak katanya si sama Iwan Popo, dia oke kayaknya ini. Kita coba, kebetulan cocok. Oke. Nah, ini menarik juga ya. Dari tadi kita ngomongin soal lirik lagunya, terus narasi lagunya, terus musiknya gitu ya. Nah, ini masih ada ini nggak sih, Kang, dengan latar belakang musik para personel yang mungkin bisa dibilang apa ya, musik yang lumayan bisa dibilang ini kali ya, lumayan cepet gitu ya. Musik cepat gitu ya, kayak misalnya Kak Ogeng dari popang, terus dari ska. Nah, ini dengan sekarang yang akhirnya mungkin unsur popnya lebih kerasa gitu ya. Nah, itu penyesuaiannya gimana, Kang? Cukup berat ya awalnya ya, karena untuk 3 lagu pertama dulu yang kita record juga unsur popangnya masih kerasa banget. Gitu. Akhirnya kita coba brainstorm lagi dan bereksperimen lagi di single-single yang 4 lagu dirilis, mulai agak sedikit berkurang, terus mulai kita sharing-sharing dengan Rasin Ogi untuk biar
biar kerasa agak beda dan lebih relate seperti apa. Misalnya isian synthesizer, itu juga makanya isian si keyboard salah satunya yang membuat musiknya biar nggak terlalu out of date lah, biar agak up to date seperti apa gitu. Termasuk dari lirik juga saya bikin, meskipun 4 lagu yang tadi itu mungkin boleh dibilang mungkin kalau Wengki memang di fasenya seperti ini jadi relate banget ke situ. Tapi saya coba bikin biar semua orang di range umur apapun bisa relate ke lagunya itu, jadi nggak terlalu spesifik gitu. Tapi justru yang berbeda tuh di nanti yang 2 lagu ke depan yang mau dirilis itu beda lagi formulanya. Jadi saya bikin yang lebih spesifik banget, termasuk detail-detail lagunya lebih curhat banget, nggak terlalu general kayak yang sekarang. Dicoba berarti lagi. Yang 2 lagu itu di luar dari EP ini? Di luar lagi dari EP, beda lagi nanti itu. Wah, ini lagi ngebut juga nih Minodrama nih Literan Tema. Amin, insyaallah. Sejauh itu berarti rilis tuh tanggal berapa Kang yang si EP ini? Kemarin 22 Agustus. 22 Agustus gitu ya, berarti jalan sekitar ya 2 mingguan kali ya. 2 mingguan. Nah, sejauh ini gimana nih Kang responnya nih soal materi di EP ini gitu? Sejauh ini alhamdulillah, karena kita ada collab juga dengan beberapa female vokal. Yang pertama yang mereka bilang adalah, oh surprise, nuansanya jadi beda ya Minodrama yang dulu sampai sekarang. Karena di situ ada lebih fresh, ada vokalnya Kenny misalnya. Terus yang ada vokal si Lea juga, wah ini menarik channel ini, vokal karakter itu kalau yang kita dengar, kalau di musisi kita dulu mah kita kayak Rika Luslan, karakternya kayak gitu kan, Rika Luslan. Soulnya ini banget. The Groove ya dulu ya. The Groove, bisa masuk ke Minodrama itu agak menarik juga kan, kaget juga gitu. Betul. Apalagi lirik-lirik yang sekarang itu lebih dalam banget, lebih relate banget sama. Jadi kayak lagu pertama, oh aku relate banget lagi. Lagu kedua, aku. Jadi alhamdulillah semua memberikan respon yang positif karena tema lagunya mungkin lebih tersampaikan ke mereka gitu. Terus kita juga udah publish video lirik kita 2 kemarin, jadi lebih ngangkat lah dikit-dikit, begitu. Nah ini rencana lagi promotor media makanya ke sekarang, terus nanti akhir minggu sekarang mau ada lagi, sama nanti ada promotor juga untuk menunjang secara offline-nya kita insya Allah di minggu depan ke daerah Jawa Tengah gitu. Oke. Itu kan tadi kita ngomongin soal lagu-lagu yang bisa dibilang naratif gitu ya, karena ceritanya bisa dibilang mungkin kalau misalnya didengerin udah ada kebayang tuh penokohannya gitu ya. Jadi kayak cerpen atau novel gitu ya. Ini ada si ini terus banyak juga pendengar yang ngerasa relate dengan cerita lagunya gitu. Nah, untuk video klipnya sendiri apakah digambarkan sesuai isi lagunya atau punya konsep seperti apa nih Kang? Soalnya kemarin yang baru keluar itu kan video lirik ya konsepnya. Jadi hanya simple aja, hanya di backgroundnya yang Terus Lah Jatuh Cinta, cewek sama cowok yang lagi jalan di sebuah taman gitu, cuman dikasih lirik. Kalau yang video liriknya yang kedua Always Stay itu agak menarik karena dibikin ngelamun si orang itu dengeran. Jadi hanya stay, videonya tuh stay dari awal sampai akhir stay, tapi modelnya yang agak gerak dikit-dikit banget. Jadi modelnya datang ke kursi, suasananya gelap, baru ada lirik, dia main ekspresi. Jadi si modelnya tuh dari awal lagu agak sedih, terus dia megang handphone, mulai ke tengah lagu emang agak ceria dikit. Di akhir lagu yang Always Stay itu baru dia ngerasa ceria, karena memang vibe-nya kayak gitu dibentuknya si lagu Always Stay. Jadi yang menarik itu videonya stay, si modelnya yang gerak-gerak dikit-dikit sama lirik gitu. Jadi orang tuh lebih fokus kedengaran banget lagu, sama liriknya, sama si gerakan si modelnya gitu. Oh gitu. Oke. Oh sejauh ini berarti formatnya masih video lirik ya kan? Belum video klip gitu. Video klip belum. Tapi ada rencana ke sana Kang? Ada sebetulnya yang harusnya nanti di pertengahan September ya, yang Takkan Muda bareng sama Lea, karena Lea kan ada jadwal mau ke Indonesia sekitar 16 sampai 22 September lah. Okay. Nah di tanggal tersebut harusnya kita bikin video klip sama Lea. Gitu. Nanti susah lagi keburu pulang ke Malaysia. Dia lagi ada di Indonesia gitu. Kalau yang Terus Lah Jatuh Cinta kemarin kita bikinnya nggak mau video klip biasa, jadi live session. Jadi sama Kenny sama saya live session di Studio Berantas, udah tayang juga di YouTube channel kita videonya. Oke. Nah kalau misalnya saya lihat gitu Kang ya, meskipun Minodrama terbentuk baru tahun berapa tuh? 2021. Sekarang 2024 baru sekitar 3 tahunan lah ya. Tapi konten-kontennya lumayan cukup rajin juga nih Minodrama ya. Dari mulai video klip, video lirik segala macem gitu ya, udah
sebenarnya Minodrama tuh ada tim tersendiri nggak sih Kang yang ngurusin soal, ya bisa dibilang kan band itu perlu ini ya, perlu apa ya, brand image apa segala macam sampai akhirnya produktif merilis karya-karya lain selain musik gitu ya. Ya. Itu memang ada timnya apa gimana Kang? So, timnya bukan tim khusus yang diciptakan segede gaban gitu, nggak juga sih. Soalnya saya teman-teman dekat yang memang kebetulan sering interaksi sama saya dan sama Minodrama. Jadi untuk divisi kreatif di sosial media itu saya punya Hilman sama Gordo. Kalau sama Hilman, kebetulan dia fotografer kami. Kalau tiap kali kami manggung atau bikin video klip, dia montoin sama ngevideoin. Dia juga bantu untuk aktivasi di sosial media, termasuk video lirik, kemarin video klip, segala macam pervideoan dia gitu. Kalau untuk Gordo sendiri dia kebetulan bareng sama saya terus di Risop nggak apa-apa nyebutin Risop Media. Nggak apa-apa. Di Risop Media kan saya punya podcast juga barengan sama dia di After School Rock. Itu barengan juga sama Hilman sama Gordo. Jadi kalau sama Gordo satu tim juga di Risop, dia bantuin juga kemarin di media spreading, terus sama di gimmick-gimmick kayak gitu ya barengan aja yang memang circle-nya situ-situ juga gitu. Kayak sekarang ya beres dari ini kita mau meeting juga sama mereka juga sama teman-teman Minodrama untuk sebuah proyekan lain gitu-gitulah. Oke. Jadi memang circle-nya tuh enak ya kalau misalnya di Bandung tuh, jadi memang yang tadi Kang Ugeng bilang gitu ya, meskipun timnya mungkin kecil, cuman ya cukup produktif juga gitu ya kalau misalnya diperhatiin gitu ya. Saya lihat di YouTube-nya aktif, di Instagram-nya juga aktif gitu. Jadi mungkin untuk literate people di rumah yang punya band atau punya karya juga, itu penting juga untuk bisa membuat konten atau gimana caranya karya yang kamu bikin tuh nggak cuman ada di hard disk doang gitu kan. Betul. Lagian kalau bikin band zaman sekarang itu lebih susah dari zaman dulu menurut saya ya. Orang lama. Mungkin banyak orang yang bilang, zaman sekarang mah gampang recording bisa di rumah, rilis bisa di rumah. Udah apalagi emang cuman gitu doang kan enggak ya? Ya, betul. Selain gitu kita harus self promotion, terus bikin aktivasi di sosial media, socialize juga harus ketemu orang. Nah, orang di generasi saya kan udah ngelewatin beberapa zaman istilahnya. Dari sebelum ada internet, setelah ada internet, smartphone, kemudian sosial media segala macam. Jadi saya tahu bedanya dulu sama sekarang. Menurut saya lebih susah sekarang karena yang lebih kirinya harus lebih banyak. Lebih banyak, betul. Kalau zaman dulu kan recording, rekaman, nempel poster di jalan, panggung, udah, beresnya, tungguin weh. Sekarang nggak bisa gitu. Wah, band lebih banyak, akses sosial media lebih itu. Jadi kita harus berpacu juga membuat konten yang baik. Makanya Wangki bilang, kenapa Minodrama kok kayak aktif banget, rajin banget. Ya memang seperti itulah seharusnya band zaman sekarang ya. Kalau nggak nanti kita nggak kalah sama band-band yang muda. Gitu. Lagian sekarang itu harus bisa berkompetisi lebih rajin dengan band-band lain gitu. Setuju karena karena zaman memudahkan orang untuk berkarya, yaitu artinya kan plus minus gitu ya. Ya itu tantangannya akan semakin banyak gitu ya. Persaingan semakin banyak karena membuat lagu atau berkarya juga mungkin lebih mudah gitu ya. Cuman ya harus pinter-pinternya kita ya, gimana caranya kita tanda kutip berjualan gitu ya. Betul. membuat apa ya istilahnya ya itulah tadi membuat konten gitu ya untuk gimana caranya biar band kita teh ke notice orang gitu ya. Biar muncul ke permukaan dan lain-lain gitu ya. Oke, tadi kan dari tadi kita ngomongin soal musik dan karir bermusik Kang Ugeng gitu ya. Kabarnya di luar itu juga Kang Ugeng punya usaha lain nih, mungkin bisa diceritain sama literate people di rumah. Usaha kecil-kecilan aja sih sebetulnya. Jadi saya juga punya brand kaos kaki. Agak unik ya kaos kaki ya. Nah, namanya FTR Socks. Oke. Jadi saya juga merilis kaos kaki dari beberapa band lokal yang berlisensi ya. Saya bayar lisensi dan juga ngejual beberapa bootleg dari band luar. Jadi kadang itu dijual di online sama kalau ada acara-acara ngelapak itu saya jualan di sana gitu. Sama bikin juga merchandise beberapa band dulu band saya. Kayak gitu. Sama sekarang mungkin baru mau mulai ngedevelop sebuah brand tas dengan Firman pemain bass saya sama Hilman sama Gordo. Jadi itu kita kembangkan bareng-bareng juga. Bocorannya apa? Namanya boleh dibocorin? Nama brandnya Pukai. Ya, betul. Itu baru mau kita mulai untuk develop bareng-bareng supaya si brandnya lebih bercuan lah istilahnya gitu ya. Oke, menarik. Tapi soal kaos kaki menarik juga ya, soalnya kan
kita taunya kalau misalnya band-band tuh adanya di t-shirt gitu ya. Terus ini tiba-tiba ada di kaos kaki, mungkin sebelumnya pernah ada, cuman mungkin pemainnya nggak terlalu banyak juga Kang ya. Betul. Nah itu akhirnya memutuskan untuk di kaos kaki gitu ya, apa memang karena pemainnya belum banyak, terus apa memang karena ada kesempatan di sana atau gimana Kang? Nggak sengaja sebetulnya awalnya nggak sengaja. Jadi dulu tuh saya kehabisan kaos kaki di rumah sama istri saya. Terus tiba-tiba aduh beli di mana ya, malas ya ke toko-toko, udah aja cari di online. Oh ada nih ketemu kaos kaki yang lucu-lucu, band sama brand gitu. Oke, tek yang kalau kita beli yang originalnya mau mahal, ampun lah mahal banget itu. Kita coba beli yang bootleg. Pas datang lucu ya, bagus lah. Terus aku tanyain ke si yang pemilik akunnya, bisa bikin custom? Oh bisa. Bisa cobain lah dulu bikin satu. Coba bikin satu, tek. Datang, lucu bagus. Band saya sendiri dulu bikin, nulis alan bikin cari. Datang, bagus sih, jualin, laku. Ya barulah nyoba ke band-band lain gitu-gitu. Cuman ada plus dan minusnya juga kalau kaos kaki. Plusnya ya mungkin jarang, unik jadi gitu ya. kadang unik ya, terpikirkan bahwa kompetitornya sedikit. Tapi kadang-kadang juga kalau orang beli kaos kaki itu nggak seminggu sekali ya, nggak sebulan sekali. Kadang-kadang mereka berpikir bahwa kaos kaki mah bukan kebutuhan premier lah. Beli yang murah aja dulu kaos kaki, beli kaos dulu begitu kadang-kadang. Plus dan minusnya. Nah tadi dari mulai main musik, terus berjualan kaos kaki, terus Kang Ugeng juga siaran gitu ya. Nah itu gimana sih awalnya, kenapa semua bidang dicobain? Nggak semua bidang sengaja dicobain. Sebenarnya kalau siaran mah hanya salah satu program dari Shop Media kan, era Selfie Media. Siaran Selfie Media ini udah saya jalankan dari sekitar 2017 dulu sebetulnya sama Gordo. Jadi awalnya Shop Media itu hanya DIY event organizer yang mengorganize acara-acara hardcore dan punk doang, hardcore punk dan ska di Bandung ya. Tapi ini skalanya hanya medium dan mikro, kita nggak bikin yang gede-gede karena menurut kami berdua adalah itu adalah gigs yang paling sering orang berinteraksi dalam sebuah acara. Jadi medium sama mikro tuh dekat banget kan sama stage, terus begitu beres orang perform kita bisa ngobrol sama penonton sama band-bandnya. Itu lebih penting menurut saya daripada event besar. Event besar mah taruhlah udah ada sponsor, terus ada barricade, panggung besar, ketemu penontonnya susah. Kalau itu lebih mudah bikinnya, tapi lebih penting. Jadi kami fokus di situ dulu dari 2017, 2018, 2019 dari bikin acara full band sampai akustik. Dan akhirnya sekitar 3 tahun yang lalu baru ada program siaran radio streaming itu yang di Musmob, namanya After School Rock. Karena nggak ada host, jadi udah aja, nggak aja. Oke lah aja lah saya jadi host. Sama gitaris saya si Rashid, sama gitaris Medan Drama gitu. Oke. Menarik ya, karena banyak yang berawal dari ketidaksengajaan gitu ya. Dari tadi kaos kaki terus jadi host gitu ya, nggak sengaja tapi akhirnya ya menikmati juga pada akhirnya gitu ya. Dan mungkin masih ada korelasinya juga gitu sama musik gitu ya. Betul, pasti. Karena tadi kaos kaki juga ada hubungannya sama band-band, terus tadi siaran juga ya ujung-ujungnya untuk membantu teman-teman mempromosikan bandnya juga gitu ya. Nah kalau ngomongin soal kaos kaki kan itu bisa dibilang khususnya tadi ya kaos kaki band itu kan bisa dibilang merchandise gitu ya. Nah, untuk literate people di rumah yang ingin mencari merchandise resmi ITB kan, boleh datang ke ITB Press Store. Alamatnya di Jalan Ganesha nomor 15E, Gedung STP ITB. Itu patokannya gampang kok, ini di pertigaan yang mau ke Kebun Binatang, sebelahnya Bank BNI itu ada gedung namanya Gedung STP ITB. Di sana silakan masuk, ada ITB Press Store gitu dan kan. Ada Wengki di sini dan ya, ada aku ya? Menyambut nanti. Silakan. Kayak patung gini. Ada welcome drink nanti. Di sini kita banyak menjual merchandise ITB, dari mulai ini kayak yang saya pakai nih, varsity jacket. Udah keren banget, udah college punk banget ya ini. Yang disebut college punk kan. Yang disebut college punk. Ini ada ini, selain itu juga ada t-shirt ITB, terus pastinya ada buku-buku, terus ada macam-macam lah ya. Dan menariknya kan di sini kita juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk siapapun yang mau berkolaborasi gitu. Kayak misalnya ada beberapa brand
Dari misalnya itu jam tangan kayu dari Pala Nusantara, terus misalnya ada brand Unmerged, terus ada macam-macam lah. Silakan berkolaborasi membuat produk bareng di sini gitu. Oh, berarti bisa kalau kayak gitu Bisa, ya? Ada brand yang pengen bisa karena kita pengen ITB itu menyebar kemana-mana gitu. Ya, memang harus gitu ya. Soalnya saya pikir dulu hanya mengeksklusifkan diri untuk kalangan alumni misalnya. Enggak, juga kita terbuka gitu. Oke. Terbuka, nah, ya silakan datang, atau mungkin misalnya literate people di rumah ada di luar Bandung gitu ya, silakan dicek di www.itbpress.id. Itu websitenya, di sana juga produknya ada semua, tinggal pilih, masukin ke keranjang, check out. Atau bisa juga lewat Instagram di itbpress.store. Silakan di follow, atau misalnya kalau mau nanya-nanya ke adminnya boleh langsung DM aja gitu ya. Adminnya Wengki juga, bukan? Ada rahasia. Tapi nanya-nanya soal produk ya, jangan nanya-nanya soal yang lain gitu. Itu mah nggak akan dijawab gitu. Oke deh, Kang Ugeng, tadi kan udah ngobrol panjang lebar ya. Sebelum kita menutup obrolan di ITB Press Show kali ini, silakan Kang Ugeng kalau mau promo atau mau silakan sosial media atau apapun, serah, silakan Kang Ugeng. Yang jelas sih, kalau yang teman-teman mau tahu banget tentang Minodrama itu bisa dilihat di website kita juga di minodrama.com. Di situ ada semua video, artikel, sosial media, streaming segala macam ada di sana. Terus yang kedua, kalau mau tahu juga tentang kalau kapan saya siaran, bisa dilihat di Instagramnya RSLV Media. Terus kalau mau tahu produk kaos kaki saya bisa di Instagram FTR Socks. Nah gitu. Terus kalau yang mau beli merchandise Minodrama sama kasetnya, ada t-shirtnya segala macam, itu bisa langsung ke Instagram kita juga di @mino.drama. Kasetnya sudah available sekarang, jadi nggak cuma digital. Ada fisiknya juga. Ada fisiknya juga, kaset isi 4 lagu. Itu harganya cuma 55.000 kasetnya doang. Kalau bundling sama t-shirt, sama poster, sama stiker, itu harganya 165.000. Bisa jadi collectible item ya? Collectible item, karena bikinnya cuma 50 pieces. Kasetnya 50 pieces. Dibawa nggak ke sini, Kang? Nggak, orang naik menta. Nggak dibawa. Itu pun tinggal setengahnya lagi sekarang, sudah menipis. Oh, karena sebelumnya udah tour juga ya, Minodrama. Sempet manggung di mana? Iya, gitu. kemarin baru ke Cianjur gitu tapi belum banyak. Cuma banyak yang beli online kemarin. Oke, siap. Oke deh, Kang Ugeng, terima kasih sekali lagi buat waktunya di TB Press. Sukses untuk Minodrama kedepannya, untuk Nodi Silent, dan untuk semua project kedepannya Kang Ugeng. Amin, terima kasih. Terima kasih literate people yang sudah menyaksikan di channel YouTube ITB Press TV. Sampai ketemu lagi di ITB Press Show selanjutnya. Ciao.